Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke-139. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin meminjam kekuatan Demit untuk mengalahkan Huan Wuqing sebagai ganti atas janji kebebasan pecahan jiwa iblis kuno tersebut. Berkat bantuan Demit, segala ambisi dan kegilaan yang dilakukan Huan Wuqing pun dapat diakhiri. Begitu pula hidup Liu Mei yang domainnya dilahap oleh leluhur keluarga Huan tersebut. Sebelumnya, kematian Liu Mei sempat menitipkan kantong penyimpanan berisi pil penawar ki dendam di tubuh jiwa darah alias Li Er, yang kemudian oleh Wang Lin diubah namanya menjadi Ping Er alias Wang Ping. Setelah dinetralisir oleh pil penawar peninggalan Liu Mei, ki dendam di tubuh Wang Ping memang sudah banyak dimurnikan, namun untuk menuntaskannya sampai benar-benar hilang, Wang Lin memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi jiwa darahnya tersebut untuk hidup sebagai manusia biasa dan melihat sendiri bagaimana hidup mati serta keajaiban dunia panah yang ada di dalamnya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Oke, sekarang kita ngelompat langsung ke 4 tahun setelah insiden kehancuran klan Huan sekaligus juga pemunihan jiwa pendendam Wang Ping, di mana Wang Lin memilih desa Luoyu sebagai tempat hidup untuk jiwa darahnya yang sekarang telah memiliki fisik seorang manusia panah. Selayaknya manusia pada umumnya, Wang Ping bermain dengan bergaul dan dengan anak-anak desa lain ketika membicarakan tentang kabut abadi yang bisa menyehatkan tubuh, eksistensi seorang dewa, sampai dengan jalan kultivasi yang sudah mulai menyebar di antara anak-anak kecil desa. Sayangnya Wang Ping juga tidak terlalu bisa mengikuti laju pergaulan anak-anak tersebut karena sejak kecil dia memiliki tubuh yang ringkih, sehingga satu-satunya harapan yang dia miliki saat ini adalah mendapatkan fisik yang sehat walafiat. Meskipun Wang Ping mungkin tidak memiliki fisik sekuat anak-anak lain, namun pemuda kecil itu dikenal sebagai anak yang tampan dan sopan, di mana sikap dan tabiat luar biasa itu dipercaya merupakan warisan dari ayahnya yang merupakan pengrajin ulung di desa, siapa lagi kalau bukan Wang Lin. Ya, tidak begitu saja meninggalkan Wang Ping untuk hidup sendirian sebagai manusia panah, Wang Lin pun ikut serta berkamuflase sebagai manusia panah untuk membersamai kehidupan jiwa darah yang sekarang sudah menjadi putranya tersebut. Sebagai seorang manusia biasa, Wang Lin meramu obat yang seolah-olah untuk menguatkan tubuh fisik Wang Ping, padahal obat itu merupakan rangkaian pemunihan yang Wang Lin lakukan untuk benar-benar memusnahkan ki dendam di tubuh putranya. Karena itulah setiap malam setelah Wang Ping tertidur, Wang Lin akan diam-diam memurnikan sedikit demi sedikit ki dendam yang masih tersisa di tubuh putranya dengan Yuan Ki petir yang dia miliki. Selama 4 tahun terakhir, Wang Lin terus mengulangi rangkaian pengobatan ini, di mana meskipun sudah menggunakan obat penawar Liu Mei yang dipadukan dengan Yuan Ki petir, sepertinya akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk benar-benar menghilangkan ki dendam yang bersarang di tubuh Wang Ping. Wang Lin sendiri cukup menikmati kehidupan manusia panahnya karena entah kenapa desa Luoyu ini sangat mirip dengan desa kelahirannya dan membuat Wang Lin sedikit berandai-andai apakah hidupnya akan menjadi seperti ini apabila sejak awal mengikuti permintaan ayahnya untuk menjadi pengrajin kayu biasa. Nah, untungnya meskipun seperti memulai kehidupan yang baru bersama putranya, Wang Lin tidak benar-benar hidup sendirian karena masih ada Sun Tai yang juga berada di planet yang sama, bersama membantunya mencari berbagai hal yang dia butuhkan terkait dengan dunia kultivasi. Wang Lin tampak sangat mensyukuri kehadiran Sun Tai di sekitarnya dan sekali lagi menekankan kalau dia pasti akan menepati janji untuk membawa pulang abu jenazah Sun Tai ke planet Sujaku ketika mantan Tetua Agung Sekte Mayat itu telah tiada nanti. Sun Tai tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya sebelum kemudian beranjak pergi dari kediaman Wang Lin ketika tiba-tiba saja malah bertemu dengan Wang Ping yang baru pulang dari ngebolang, di mana pemuda kecil itu sangat antusias dengan benda yang baru dia bawa.
Wang Lin meminta putranya untuk memberi hormat kepada Sun Tai yang membuat mantan tetua agung sekte mayat itu segera menjadi emosional ketika mendengar Wang Ping memanggilnya kakek. Perasaan semacam ini merupakan hal baru bagi Sun Tai dan karena itulah dia juga langsung bersikap protektif ketika menjauhkan buah kenaikan abadi dari Wang Ping, seolah memang telah menganggap putra Wang Lin itu sebagai cucunya. Wang Lin melihat ki kematian yang semakin pekat menguat dari dalam tubuh Sun Tai, di mana mungkin lelaki tua itu tidak memiliki lebih dari 15 tahun untuk menikmati hidupnya. Karena merasa apapun yang menimpa Sun Tai sekarang merupakan karma yang harus dia tanggung, Wang Lin pun memutuskan untuk mengajak tetua sekte mayat itu untuk hidup bersamanya. Sun Tai tidak dapat menahan ekspresi terkejut di wajahnya ketika mendengar tawaran Wang Lin, dan sementara Wang Ping sudah sangat senang karena kakek barunya akan tinggal bersama di rumah mereka, Sun Tai masih dengan ekspresi rumit mengemukakan betapa dia tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun pengembaraannya, dia akhirnya menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Sejak saat itu Sun Tai hidup bertiga dengan Wang Lin hingga tanpa terasa 5 tahun berlalu, dan Wang Ping telah tumbuh menjadi remaja yang sehari-harinya merenggut terus karena ada seorang bibi bernama Zhang Sansan yang tidak henti-hentinya menjodohkan bapaknya dengan bibi-bibi desa lainnya. Kali ini Zhang Sansan hendak mengenalkan Wang Lin dengan putri keluarga Zhou yang meskipun sudah ditolak berkali-kali namun masih bersikukuh menjodohkan pemuda paling populer di desa tersebut. Temperamen Wang Lin yang memang sangat tenang dan lembut membuat banyak gadis desa Loyu terkelepek-kelepek, namun tidak ada satupun dari mereka yang menyita perhatian Wang Lin karena selain hidupnya kali ini khusus untuk memusnahkan ki dendam di tubuh putranya, Wang Lin juga sudah cinta mati sama Lim Wan yang tidak akan pernah tergantikan. Udah empat sama kelakuan Bibi Zhang, Wang Ping pun tidak bisa menahan kesabaran sebelum akhirnya masuk dan menginterupsi percakapan sehingga Zhang Sansan dengan berat hati harus menyudahi perjodohannya kali ini. Wang Ping menggibahkan tentang ayah temannya yang punya istri baru, namun pada akhirnya membuat temannya itu kelaparan dan kena omel mulu tiap hari. Karena itulah Wang Ping mendukung keras keputusan Wang Lin untuk tidak menikah lagi. Toh masih ada dia dan Sun Tai yang senantiasa menemani bapaknya. Ngomong-ngomong soal Sun Tai, mantan tetua sekte mayat itu penasaran kenapa sampai sekarang Wang Lin tidak mengajarkan jalan kultivasi pada Wang Ping padahal dia yakin dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang saat ini, putranya pasti memiliki potensi yang luar biasa sebagai seorang kultivator. Mendengar itu, Wang Lin dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Wang Ping menempuh jalan kultivasi karena ingin putranya menjalani hidup yang tenang dan damai seperti namanya. Meski sudah mendengar jawaban Wang Lin, Sun Tai masih berpikir ada sesuatu yang aneh disembunyikan oleh Wang Lin dan dia merasa tidak bisa membiarkan potensi luar biasa Wang Ping menjadi sia-sia. Karena itulah beberapa hari kemudian Sun Tai tanpa meminta persetujuan Wang Lin tiba-tiba menunjukkan teknik kultivasi sekte mayat yang dia kuasai pada Wang Ping dengan harapan pemuda kecil itu akan tertarik dengan jalan kultivasi yang bisa membuat seseorang melawan takdirnya sendiri. Dengan berlatih kultivasi maka Wang Ping akan terbebas dari penyakit dan ketakutan akan hidup manusia panah yang hanya sementara dan sempat membuat putra Wang Lin itu auto ngijuk karena cita-citanya sejak kecil adalah menjadi tubuh yang sehat. Namun Wang Ping langsung ingat pesan ayahnya untuk tidak menempuh jalan kultivasi dan karena dia telah berjanji, Wang Lin pun langsung menolak tawaran Sun Tai untuk mengajarinya. Beberapa waktu kembali berlalu sampai Wang Ping mulai masuk sekolah seperti anak-anak desa pada umumnya. Pemuda itu masih meminum obat sesuai jadwal dan selama menjadi manusia panah, Wang Lin tidak pernah menggunakan kekuatan abadi lagi kecuali untuk memurnikan ki dendam di tubuh putranya. Meski tidak menggunakan kekuatannya, Wang Lin justru merasa beban di hatinya sangat ringan sehingga daunnya pun menjadi lebih jernih dan sempurna. Tapi ternyata Sun Tai masih belum menyerah akan usahanya untuk membuat Wang Ping menjadi seorang kultivator meski segala usaha yang dia gelontorkan pada akhirnya berujung pada kegagalan. Dan setelah 10 tahun berlalu dalam sekejap mata, sebuah takdir yang tidak bisa dia hindari pun akhirnya terjadi.
Iya, sisa usia Suntai kini telah sampai pada akhirnya dan mantan tetua Agung Sekte Mayat itu pun harus segera menghadapi kematian yang selama ini terus menghantuinya. Wang Ping sangat sedih melihat apa yang terjadi dan terus-menerus meminta Suntai untuk minum obat berharap kakeknya akan sehat seperti sedia kala. Wang Lin hanya diam karena sudah tahu apa yang akan terjadi, sementara orang yang menjadi pusat perhatian mulai mengingat-ingat setiap jalan hidup yang telah dia lewati untuk menyambut kematian. Menurut Suntai, hidup manusia memang lebih banyak dihiasi oleh kekecewaan, seperti apa yang sudah dia alami dan rasakan sendiri selama ini. Suntai masih mengingat dengan jelas bagaimana dia menjadi ahli paling menjanjikan di Sekte Mayat dan mencapai ranah transformasi jiwa hanya dalam 1000 tahun kultivasi. Namun ternyata kejayaan itu hanyalah sementara ketika akhirnya takdir mempermainkan dirinya dan membuatnya terpuruk dengan menjadi budak rendahan di sistem bintang Luotian yang diinjak-injak oleh banyak orang. Ketika itu hatinya diliputi oleh kebencian dan ketidakadilan serta pemikiran tentang langkah mana yang mungkin telah salah dia ambil di masa lalu hingga membuatnya jatuh dalam kehancuran total. Sejak itu Suntai merasa segala pencapaiannya di masa sudah tidak bermakna lagi dan setiap hari hanya dia habiskan untuk bertahan hidup. Namun di penghujung belasan tahun terakhir Suntai akhirnya mengamini bahwa segala yang dia jalani merupakan takdir yang dia pilih sendiri. Wang Ping menangis terisak-isak sementara Wang Lin masih terdiam 1000 bahasa ketika mendengarkan racauan Suntai tentang hidup manusia yang memang hanya bisa bernyanyi di kala jaya dan pasti terdiam ketika nestapa, seolah setiap kejayaan hanyalah bayangan singkat dari setiap perjalanan hidup yang akan segera ditelan gelapnya kesunyian. Suntai menatap Wang Lin dalam-dalam dan membuat pemilik mutiara pembangkang surga itu segera meyakinkan sekali lagi kalau janji yang dahulu dia beri pasti akan dia tepati. Gambaran setiap fase kehidupannya kembali berkelebat untuk terakhir kalinya di dalam pikiran Suntai dan sekarang Suntai siap mengikhlaskan segala dendam yang selama ini terus membuat hidupnya tidak tenang karena baginya sekarang segala duka dan air mata yang merindu cinta dan tawa akan segera kembali pada semesta. Begitulah akhir hidup dari tetua agung terkuat yang pernah ada di Sekte Mayat, di mana meskipun kejayaannya pernah tergerus oleh penghinaan dan penderitaan, namun setidaknya Suntai dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat yang menjadi rumah untuknya. Pemakaman Suntai turut dihadiri oleh warga desa Loyu, di mana warga desa juga mau tidak mau merasa lega karena lelaki tua yang dahulu selalu hidup sebatang kara itu kini diantarkan oleh cucu angkat yang begitu dikasihi menuju peristirahatan terakhirnya. Kematian Suntai masih meninggalkan kepedihan yang begitu dalam di hati Wang Lin dan juga Wang Ping, namun hidup masih harus berjalan dan kini waktunya Wang Lin membawa putranya pergi untuk melihat luasnya dunia telah tiba. Meskipun kehidupan di desa Loyu ini hanyalah selembar tipis dalam kisah panjang Wang Lin, bagi manusia fana selembar tipis kisah ini masihlah satu bagian penting dalam perjalanan hidup yang sulit untuk dilupakan. Karena itu juga kepergian Wang Lin dan Wang Ping mendulang kesedihan bagi seluruh warga desa, termasuk juga putri paman Jo bernama Jo Rutong yang sepertinya menyimpan perasaan pada Wang Ping. Rutong bertanya apakah Wang Ping akan kembali ke desa mereka suatu saat nanti dan putri Paman Jo itu langsung berlari dengan tangisan ketika Wang Ping berkata bahwa kemungkinan besar dia tidak akan pernah kembali. Meskipun dadanya terasa sesak ketika meninggalkan desa, Wang Ping memaksa tersenyum ketika melambaikan tangannya sebagai ungkapan perpisahan terakhir untuk tempat yang selama ini dia anggap sebagai rumah. Wang Ping langsung mencurhat pada bapaknya tentang masalah Jo Rutong, namun curhatan itu hanya ditimpali dengan senyuman kecil saking sudah paham kalau wanita memang di alam dan dimensi manapun selalu menjadi cobaan besar bagi pria seperti mereka atuh. Selanjutnya Wang Lin membawa Wang Ping keluar dari desa Loyu menuju ke pegunungan tinggi yang menjadi penyambung langit bumi untuk menunjukkan keagungan dunia pada putranya. Namun tidak hanya Wang Ping, Wang Lin berpikir bahwa perjalanan ini
ini juga menjadi pencerahan besar baginya karena setelah kematian Suntai dia sadar bahwa reinkarnasi, kehidupan dan kematian yang selama ini dia anggap sebagai puncak kehidupan sebenarnya masih merupakan bagian kecil dari dao sebab akibat. Karena itulah kali ini Wang Lin mengarungi dunia bersama putranya, benar-benar hidup sebagai makhluk panah dan akan membiarkan langit, bumi, gunung-gunung yang menjulang tinggi maupun sungai-sungai yang mengalir deras menyucikan jiwa serta menerangi hati untuk melihat luasnya semesta manusia. Edian, aduh episode kali ini tuh mengandung bawang banget sih, mengandung bawang dan juga pelajaran yang bisa juga kita pakai sebagai manusia biasa ini, dimana hidup bukan hanya tentang dendam, kegagalan, dan penyesalan, dimana ketika kita bisa melepaskan diri dari segala dendam, kegagalan, dan penyesalan itu, mungkin kebahagiaan sejati akan datang. Makanya kalian kalau punya jiwa, punya raga, itu jangan punya sifat iri, dengki, hasut, itu teh penyakit hati. Kalau udah masuk itu penyakit hati ke badan kalian, udah mampus kalian seumur hidup, nggak akan tenang dunia akhirat. Sumpah deh, percaya deh, yang ada malah kalian bakal makin terprosok ke dalam lubang Saito nih Rojim. Rama di sini pamit, bye bye.